keinginan sendiri tidak bisa dihilangkan. Karena keinginan adalah unsur pembentuk manusia. Dan keinginan sudah ada sebelum manusia dilahirkan. Halo sobat, senang sekali bertemu kembali dengan jiwa bahagia. Saya Peter Ingemar di channel Captain Peter. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai rasa dan keinginan. Rasa dalam bahasa Jawanya rasa. Rasa adalah sesuatu yang bukan dari hasil pikiran, tapi sesuatu yang mengetahui. Dalam bahasa spiritual, biasanya orang menyebutnya kesadaran. Banyak yang menulis kepada saya, susah mengerti mengenai kesadaran. Maka dari itu saat ini, saya akan mengganti kata kesadaran itu dengan rasa atau rasa. Bagaimana orang itu mengetahui persepsi tentang benda atau segala seluk-beluk di luar dirinya yang menjadi persepsi. Persepsi adalah hasil dari penginderaan dari panca indera kita. Dan sensasi, yaitu persepsi mengenai rasa dari badan kita. Jadi, rasa itu terdiri dari sensasi dan persepsi. Persepsi untuk keluar, sensasi ke dalam. Nah, rasa ini tadi adalah basic building block. Artinya, adalah unsur yang membangun diri seseorang. Pada bahasan di video yang lalu, kita telah membahas mengenai 5 dimensi manusia, di mana unsur pertama, dimensi pertama, ialah garis, bentuknya seperti garis. Dan itu adalah kesadaran. Atau yang sekarang kita ganti istilahnya menjadi rasa. Ketika bayi itu belum bisa berpikir karena otaknya belum berkembang. Tetapi dia merasakan rasa dingin, rasa haus, rasa gatal digigit nyamuk, rasa sakit. Dia sudah bisa merasakan. Rasa atau rasa itu adalah yang mengetahui tentang rasa. Bagaimana rasanya teh manis? Susah sekali untuk menjabarkannya dengan kata-kata kalau Anda sendiri belum pernah mencobanya. Jadi, rasa itu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, karena kata-kata ini adalah terjemahan otak. Sedangkan rasa didapat tidak melalui otak. Kalau kita merasakan sesuatu, kita tidak bisa berpikir. Sebaliknya, kalau kita sedang berpikir, kita tidak bisa merasakan. Karena ini adalah 2 aktivitas yang berbeda. Jadi kita jelas bahwa rasa itu adalah bentuknya garis yang merupakan basic building block, di mana perkembangan diri manusia yang merupakan aktivitas dari rasa tadi berkembang menjadi blok-blok yang lebih besar. Garis tadi bisa membentuk segi 4 atau bidang datar. Bidang datar yang terdiri dari garis-garis. Kemudian ruang yang terdiri dari bidang datar tadi. Dan bentuk-bentuk yang lebih rumit. Semuanya itu dasarnya adalah garis atau rasa atau rasa. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dasar manusia ini adalah rasa, dan rasa itu mempunyai aktivitas. Apa aktivitasnya? Merasakan, mengalami,
mengalami sesuatu untuk diketahuinya. Maka aktivitas yang pertama kali dibawa ketika manusia dilahirkan adalah keinginan. Jadi, setiap rasa ada mempunyai aktivitas keinginan. Nah, apakah keinginan itu? Keinginan inilah yang selalu dipersoalkan oleh orang sekarang, bahwa jangan melekati keinginanmu. Ada yang mengatakan jangan berkeinginan. Mana mungkin itu kita bisa lakukan? Karena kita terbuat dari aktivitas keinginan. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada manusia. Karena keinginan adalah hidup itu sendiri. Jadi, rasa tadi mempunyai suatu aktivitas yang disebut keinginan. Selalu manusia itu menginginkan sesuatu. Supaya apa? Supaya rasa tadi bisa mempunyai pengalaman merasakan. Dan keinginan adalah dasar dari semua perasaan. Jadi tolong dipisahkan antara rasa dan perasaan. Rasa ini adalah dasar dari manusia. Atau kalau kita dalam bahasa spiritualnya, kesadaran. Sedangkan perasaan adalah emosi. Nah, keinginan waktu terlahir itu diikuti dengan satu perasaan, yaitu perasaan takut. Takut akan apa? Takut kalau keinginannya tidak tercapai. Itu adalah dasar ketika manusia dilahirkan. Jadi, selalu rasa beraktivitas keinginan dan keinginan membawa perasaan awal, yaitu takut. Setelah kita mengetahui bahwa keinginan manusia itu diperlukan untuk perkembangan diri manusia, berkeinginan selalu mendapatkan dua hasil. Salah satu dari dua hasil tersebut. Yaitu hasil yang pertama, terpenuhinya keinginan. Kalau keinginan terpenuhi, maka lahir perasaan pertama, yaitu senang. Dan kemungkinan kedua, yaitu tidak terpenuhinya keinginan, di mana akan melahirkan perasaan susah atau sedih. Kedua perasaan tadi adalah perasaan dasar, hasil dari keinginan. Jadi keinginan membawa takut, dan kemudian hasil daripada keinginan itu sendiri adalah rasa senang dan rasa susah. Karena keinginan itu abadi, maka rasa senang dan rasa susah sifatnya abadi. Demikian juga dengan takut. Sampai kita bisa mengerti kondisi itu. Nah, karena kondisi seseorang selalu susah dan senang, maka orang akan melihat referensi di sekitarnya atau patokan orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Dan ternyata manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Di mana si miskin melihat yang kaya, dia menyangka bahwa setiap hari naik mobil mewah, rumah yang besar, dia merasa atau menyangka bahwa orang kaya itu hidupnya selalu senang. Demikian juga sebaliknya, orang kaya melihat si miskin karena pakaiannya yang tidak yang lusuh, makan yang tidak teratur, rumah yang reot, maka dia beranggapan bahwa miskin itu susah. Padahal yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. Susah dan senang.
Karena orang itu adalah keinginan. Oleh sebab itu, semasa masih ada keinginan, hidup itu akan sebentar susah, sebentar senang. Apapun kondisi kita, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita orang berpangkat, maupun kita orang biasa, maupun orang yang berpengaruh kuat, maupun orang yang tidak mempengaruhi, punya pengaruh apa-apa atau orang lemah. Semuanya, tatkala mereka masih mempunyai keinginan, hidupnya akan susah dan senang abadi. Nah, rasa dan keinginan itu adalah barang asal, yaitu sesuatu yang ada sebelum manusia itu lahir dan akan selalu ada sesudah manusia itu meninggal. Rasa dan keinginan tidak pernah mati. Kita sebelum kita ada, sebelum kita dikandung oleh ibu kita adalah hasil dari rasa ingin. Dan akhirnya orang tua berkehendak antara laki-laki dan perempuan. Maka perempuan akan hamil dan melahirkan seorang anak. Di mana anak itu adalah tetap saja rasa dan keinginan. Sampai kapanpun rasa dan keinginan. Rasa dan keinginan itulah yang membangun seseorang. Baik itu fisiknya, baik itu pikirannya, baik itu perasaannya, baik itu inteleknya. Semuanya terbuat dari unsur kesadaran dan keinginan. Sehingga bagaimana kita mau menghilangkan keinginan? Kita tidak usah menghilangkan keinginan. Karena kita tahu bahwa kita itu susah sebentar, senang sebentar. Abadi. Apapun keadaan kita kaya, keadaan kita miskin, keadaan kita berkuasa atau tidak berkuasa, berpangkat atau tidak berpangkat, terkenal atau tidak, kita tidak ada bedanya. Sebentar senang, sebentar susah. Yang membedakan adalah penyebab senang dan susah. Kalau orang kaya penyebabnya bisa memiliki pabrik baru atau membeli pulau atau memenangkan tender yang besar-besar. Kalau orang miskin bisa mendirikan tungku yang berisi periuk nasi atau mendapatkan makanan yang enak, itu adalah kesenangan. Rasanya sama. Senangnya orang kaya dan senangnya orang miskin sama. Jadi rasa setiap orang itu sama, meskipun penyebabnya berbeda. Nah, setelah kita mengerti itu, kita akan menjadi tentram. Tetapi apa akibatnya kalau kita tidak mengerti? Dengan potret bahwa orang kaya itu senang, itu potret tatkala dia melihat orang kaya, oh kondisinya seperti itu, naik mobil mewah, pakaiannya bagus, masuk keluar restoran, rumahnya bagus, oh senang. Itu yang diketahui, itu adalah pengalaman merasakan orang kaya. Orang yang kurang kaya merasakan orang kaya. Pengalaman itu dipotret menjadi image orang kaya. Dan apabila image ini yang kita ketahui, maka kita akan mati-matian. Mati-matian mencari, berkeinginan menjadi orang kaya. Supaya apa? Supaya senang. Nah, ini tidak pernah terjadi. Ini tidak akan pernah terjadi.
Hal ini akan melahirkan dua macam perasaan baru, yaitu sesal dan khawatir. Sesal adalah takut tentang sesuatu yang sudah lewat, sedangkan khawatir takut akan sesuatu yang belum terjadi. Orang akan selalu pada waktu memikirkan kondisinya, kemudian pikiran itu tidak lain adalah dimensi waktu, maka dia akan melihat hidupnya yang lampau, sehingga dia menyesal. Mengapa dulu saya tidak kursus ini? Mengapa dulu saya menolak ketika ditawari pekerjaan ini? Kalau dulu saya menerima, tentu sekarang hidup saya lebih baik. Padahal tidak seperti itu. Dulu menolak atau menerima, hidupmu akan sebentar susah dan sebentar senang. Dan orang ketika melihat ke depan, apakah saya bisa mencapai ide atau keinginan saya yang terbesar, yaitu senang, maka orang akan menjadi cemas. Cemas adalah perasaan tentang apakah bisa mencapai sesuatu. Keraguan-raguan, khawatir. Khawatir kalau tidak bisa mencapai sesuatu di masa depan. Nah, dua rasa yang baru timbul karena kesalahan manusia dalam melihat senang dan susah. Melihat kondisi yang sebenarnya, bahwa manusia itu sebentar senang, sebentar susah. Bukannya kaya itu senang, miskin itu susah. Bukannya presiden itu senang, rakyat itu susah. Bukannya orang sakti itu senang, orang biasa. Nah, setelah orang dihinggapi rasa sesal dan khawatir, maka dia merasa bahwa hidupnya sengsara. Perasaan sengsara akan timbul. Kemudian dia akan melihat orang lain lagi. Melihat orang lain, atau dalam bahasa Jawanya wang sinawang. Orang akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan mereka akan membandingkan kondisinya. Apabila dia merasa kalah dengan orang lain, maka timbul rasa baru, yaitu iri. Namun apabila dia melihat bahwa dirinya melebihi orang lain, timbul juga satu perasaan baru yang disebut sombong. Di mana iri dan sombong itu terjadinya apabila seseorang bertemu dan melihat orang lain. Dia akan membandingkan. Dan apabila dirinya kalah, dirinya akan mencari sesuatu yang bisa membuat maklum kekalahan akan dirinya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau kalah. Dia harus lebih daripada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui kondisi ini, banyak sekali hal-hal yang kita buat gambaran yang salah mengenai hal-hal yang telah kita alami. Rasa sifatnya mengerti. Dan setiap rasa ini akan dibuat image atau istilahnya penggambarannya adalah dipotret, difoto oleh otak menjadi suatu kondisi. Kita mengerti kondisi di luar dengan adanya image di memori kita. Kita tahu kalau jerapah itu
bentuknya seperti ini dengan adanya image. Tetapi bukan hanya persepsi yang kita foto, melainkan rasa. Rasa dari rasa yang paling dangkal, yaitu rasa-rasa tubuh. Rasa ngantuk, rasa haus, rasa capek, di mana semua itu tidak ada bentuknya, tapi semua itu difoto. Di dalam apa? Di dalam rasa. Foto-foto tadi akan membentuk diri kita yang selanjutnya, membentuk pengertian-pengertian kita yang berikutnya, membentuk perkembangan psikologis kita. Dan apabila kita mengerti bahwa manusia itu abadi dalam sebentar susah, sebentar senang, maka apapun yang terjadi pada dirinya saat ini akan diterimanya dengan lapang dada. Nah, perasaan yang baru timbul setelah mengetahui. Nah, ini adalah perasaan tentram. Jadi kita akan merasa tentram kalau kita sudah menerima kondisi. Kita bisa menerima kondisi karena kita tahu kemanapun kita lari, kita tidak akan bisa lepas dari susah sebentar, senang sebentar. Nah, sekarang kita masih punya, yaitu rasa takut, rasa yang menyertai keinginan sebelum keinginan itu timbul. Kalau kita lihat lebih dalam, rasa takut, rasa yang menyebabkan perasaan sesal, khawatir, iri, dengki. Sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, apa yang kita takutkan? Yang paling ditakuti manusia adalah mati. Itu pun sudah dibuktikan beratus-ratus juta manusia yang telah mati. Mereka tidak menolak. Tidak ada yang bisa menolak. Dan semua menjalaninya. Kemudian apa lagi? Rasa takut malu. Rasa takut sakit yang berat. Semua orang bisa mengalami. Jadi, setelah kita mengetahui bahwa diri kita akan mampu mengalahkan apa yang kita takutkan, maka akan timbul suatu rasa baru, yaitu rasa ketabahan atau rasa tabah. Dalam bahasanya tatak. Tatak dalam menjalani hidup ini. Kemudian kita harus mengawasi keinginan. Keinginan yang sekarang oleh otak dijadikan keinginan pribadi. Apabila kita merasa bahwa aku ini ada, si aku yang kita rasakan sebagai aku dan sebagai yang ada ini, inilah yang harus mengawasi keinginan kita. Sehingga kita tahu bahwa aku bukannya keinginan. Karena keinginan itu adalah kegiatan daripada rasa. Sehingga kalau kita mengawasi si aku ini tadi yang ada ini mengawasi keinginan, maka akan timbul pengertian bahwa oh, yang berkeinginan itu bukan aku. Keinginan ini selalu ada. Dan keinginan ini selalu menimbulkan susah dan senang. Jadi yang susah dan senang pun bukan aku. Kalau ini sudah timbul, maka akan timbul rasa baru, yaitu bahagia. Nah, ini hanya sedikit ulasan pendek yang saya berikan malam ini. Saya tunggu komen dan masukan-masukan dari Anda.
Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.